Seiring dengan perjalanan hidup yang kita jalani, pasti ada momen-momen di mana kita merasa berada dalam situasi di mana orang lain tidak sependapat dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Bahkan, ada saat-saat di mana mungkin kita merasa bahwa orang-orang itu mencemooh atau mengkritik apa yang kita lakukan. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kita seringkali begitu terpengaruh oleh pendapat orang lain? Perlu diakui, keinginan untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari orang lain adalah naluri alami manusia. Sejak zaman purba, manusia hidup dalam kelompok-kelompok sosial dan keberadaan dalam kelompok tersebut menjadi kunci untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pengakuan dan dukungan dari anggota kelompok sangat penting. Meskipun zaman telah berubah, naluri ini masih membentuk cara kita berpikir dan merasa. Namun, di era modern ini, kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Teknologi dan media sosial memungkinkan opini orang-orang tersebar lebih cepat dan luas. Oleh karena itu, tekanan untuk mendapatkan persetujuan dari banyak orang menjadi semakin besar. Ini bisa berdampak pada cara kita mengambil keputusan dan bahkan pada kesejahteraan emosional kita. Inilah titik di mana filosofi bodo amat muncul. Filosofi ini bukanlah tentang acuh tak acuh atau mengabaikan pendapat orang lain secara sepenuhnya. Sebaliknya, filosofi ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan dan keberanian untuk tetap setia pada nilai-nilai, impian, dan tujuan kita, meskipun mungkin ada orang-orang yang tidak setuju atau bahkan menyuarakan kritik. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apa yang lebih penting? Apakah kita akan mengorbankan integritas dan kebahagiaan diri kita hanya untuk mendapatkan persetujuan dari banyak orang? Ataukah kita akan berdiri teguh dalam prinsip-prinsip kita, meskipun itu berarti ada orang yang tidak setuju? Dalam era yang serba terhubung ini, kita memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang yang mungkin memiliki pandangan beragam. Ini bisa menjadi peluang berharga untuk belajar, berkembang, dan memperluas pandangan kita. Namun, pada saat yang sama, kita juga perlu belajar memfilter masukan yang konstruktif dan membedakan dengan bijak apa yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi, filosofi bodo amat mengajarkan kita untuk memiliki keseimbangan yang sehat antara keinginan mendapatkan persetujuan dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Ini adalah perjalanan menuju penghargaan diri yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih bermakna. Seringkali, terjadi salah paham terhadap arti dari bodo amat. Banyak yang mengira bahwa sikap ini adalah bentuk acuh tak acuh, atau ketidakpedulian yang berlebihan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Namun, sebenarnya, bodo amat bukanlah tentang mengabaikan semuanya atau menjadi apatis. Sebaliknya, ini adalah tentang memiliki keyakinan dan keberanian untuk mempertahankan jati diri kita. Ketika kita mengatakan, bodo amat, kita sebenarnya menggambarkan suatu sikap yang membebaskan. Ini bukan sekadar sikap defensif untuk menahan kritik atau pendapat negatif. Sebaliknya, ini adalah cara untuk memberdayakan diri kita sendiri agar tidak terjebak dalam ekspektasi dan tekanan dari luar. Dengan mengadopsi filosofi ini, kita mengakui bahwa kita berhak untuk hidup berdasarkan apa yang kita percayai. Bodo amat berarti kita memiliki keyakinan kuat terhadap nilai-nilai, impian, dan tujuan kita. Meskipun ada orang yang tidak setuju dengan pilihan-pilihan kita, atau bahkan sampai membenci, kita tetap teguh pada prinsip-prinsip kita. Ini adalah bentuk keberanian yang memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan integritas yang tinggi. Mengapa ini membebaskan? Karena kita tidak lagi terikat oleh opini dan penilaian orang lain. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan bahwa tindakan atau keputusan kita akan memicu reaksi negatif dari orang lain. Ini memungkinkan untuk hidup lebih autentik, tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan bagian dari diri kita. Kita seringkali terjebak dalam jeratan harapan sosial, yang seringkali tidak realistis atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Bodo amat mengajarkan kita untuk merdeka dari belenggu ekspektasi semacam itu. Ketika kita bisa melepaskan diri dari tekanan untuk memenuhi harapan orang lain,
kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita. Oleh karena itu, bodoh amat bukan sekadar sikap acuh tak acuh. Ini adalah manifestasi dari keberanian untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak, tanpa takut dihakimi atau dicemooh. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bebas, lebih autentik, dan lebih memuaskan. Ada momen-momen dalam hidup, ketika rasa takut akan dibenci atau dikecam oleh orang lain, dapat menjadi sebuah hambatan besar yang menghalangi potensi dan impian kita. Mungkin kita merasa ragu untuk mengambil tindakan atau mengambil langkah maju, karena takut mendapat kritikan atau bahkan cemoohan dari orang-orang di sekitar kita. Namun, perlu diingat bahwa meredam diri ini juga bisa berarti meredam perkembangan diri kita. Ketakutan terhadap kritik atau kecaman adalah sesuatu yang alami, namun terlalu banyak memikirkan tentang bagaimana orang lain melihat kita, bisa menjadi pengekang yang menghambat kreativitas dan eksplorasi. Saat kita khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita mungkin akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan. Ini bisa menghentikan kita untuk mencoba hal-hal baru, atau mengambil risiko yang mungkin akan menghasilkan perkembangan dan kesuksesan. Namun, yang perlu diingat adalah, kesuksesan sejati tidak selalu datang dari upaya untuk menyenangkan semua orang di sekitar kita. Banyak tokoh inspiratif dan sukses di dunia ini telah mencapai posisi mereka karena mereka berani tampil beda. Mereka tidak takut mengambil risiko atau mengejar impian mereka, bahkan jika itu berarti mendapat kritikan atau dikecam oleh orang lain. Pemimpin, inovator, seniman, dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya seringkali berhasil karena mereka berani melangkah keluar dari zona nyaman. Mereka berani membawa ide-ide baru, melihat peluang di tengah tantangan, dan berani mengekspresikan diri mereka apa adanya. Ketika mereka berhasil mencapai tujuan, kritikan atau bahkan kebencian orang lain menjadi hal yang tidak lagi relevan. Yang penting adalah bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berkontribusi dalam meraih tujuan. Jadi, meskipun rasa takut akan dibenci bisa sangat kuat, kita perlu melihat lebih jauh dan mengingat bahwa mencoba memenuhi harapan semua orang tidak akan selalu membawa kita pada jalan kesuksesan yang sejati. Justru dengan berani tampil beda, mengambil risiko, dan mengikuti impian kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai prestasi luar biasa, dan menginspirasi orang lain di sepanjang jalan. Mari kita berhenti sejenak dan cermati, mengapa sebenarnya kita merasa takut dibenci oleh orang lain. Apakah itu karena rasa takut kehilangan persetujuan atau mungkin karena rasa tidak aman dalam diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk melakukan refleksi yang mendalam terhadap akar dari perasaan yang kadang-kadang menghantui kita. Takut dibenci atau tidak diterima oleh orang lain seringkali berakar pada keinginan kita untuk mendapatkan persetujuan dan penerimaan sosial. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa mendapatkan cinta dan persetujuan adalah hal penting. Ini adalah bagian dari identitas kita sebagai makhluk sosial. Namun, terkadang rasa ini bisa tumbuh berlebihan dan mengendalikan tindakan dan keputusan kita. Selain itu, rasa takut juga bisa berasal dari rasa tidak aman dalam diri kita sendiri. Mungkin kita merasa tidak cukup baik, tidak pantas, atau tidak berharga. Rasa ini bisa berkembang karena pengalaman masa lalu, pengaruh lingkungan, atau pembandingan dengan orang lain. Rasa tidak aman ini bisa membuat kita merasa rentan terhadap kritik atau penolakan, karena kita merasa bahwa setiap bentuk ketidaksetujuan akan mengkonfirmasi keraguan kita terhadap diri sendiri. Namun, ketika kita mulai memahami akar dari perasaan takut, kita membuka pintu untuk mengatasi rasa takut tersebut. Refleksi dan pengenalan terhadap asal-usul perasaan ini memungkinkan kita untuk memahami bahwa tak semua opini orang memiliki bobot yang sama. Kita dapat mengenali bahwa penilaian orang lain tidak selalu mencerminkan nilai dan identitas kita yang sebenarnya. Dengan kesadaran ini, kita dapat memulai proses membangun pondasi hidup yang lebih kuat.
Kita dapat memilih untuk berdasarkan pada keyakinan diri dan nilai-nilai yang kita anut. Ini adalah langkah yang memungkinkan kita untuk merespon kritik dengan bijaksana, dan membangun kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam. Saat kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap siapa kita dan apa yang kita percayai, pandangan orang lain tidak akan lagi menentukan sejauh mana kita merasa berharga. Mari kita tidak hanya menyelami perasaan takut ini, tetapi juga menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengatasi rasa takut akan dibenci, kita mengambil langkah pertama menuju kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan mengikuti jalan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Jadi, teman-teman, mari ingat pesan penting dari video ini, berani dibenci bukanlah tentang mencari perhatian negatif, tetapi tentang berani menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Kita bisa hidup lebih bahagia dan lebih bebas ketika kita memilih untuk mengikuti impian dan tujuan kita, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Itulah tadi sedikit pemikiran dalam filosofi, berani dibenci. Semoga video ini bisa memberi inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk hidup lebih berani dan lebih autentik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bodo amat dengan haters, yang penting kita jadi diri sendiri.